Perkenalkan, nama saya Ayum Sika Adi, mahasiswi program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan uji asumsi klasik dan data primer pada SPSS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis 7 mata kuliah Statistik Bisnis. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kita menuju variabel view-nya. Pada kolom name-nya kita beri variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y. Pada kolom desimalnya kita ubah angkanya menjadi 0. Jika sudah seperti ini, kita klik data view-nya. Untuk data view-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Ada variabel X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita pada data ini, pada variabel ini kita beri data yang ada di tugas besar 1 untuk total X1, X2, X3, dan Y-nya. Kita kopas satu persatu total masing-masing variabelnya. Jika sudah seperti ini, lalu kita akan uji asumsi klasik. Yang pertama-tama kita klik analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear. Lalu tampilannya akan seperti ini. Pada kolom dependent dan independent kita beri masing-masing variabelnya. Untuk independent kita beri variabel X1 sampai dengan X3. Dan dependennya kita beri variabel Y. Lalu untuk itu kita menuju statistik. Pada regression coefficientnya kita pilih atau checklist di bagian estimates, model fit, descriptive, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Kita klik continue. Lalu pada plots, di bagian plots ini kita ada variabel Y dan X. Untuk variabel Y-nya kita pilih /id, dan untuk X-nya zpred. Lalu pada standard basis residual plots ini kita pilih atau checklist di bagian normal probability plots. Lalu kita klik continue. Lalu menuju save. Di bagian masing-masing kolom ini kita pilih pada kolom residual, kita checklist di bagian unstandard basis. Lalu kita klik continue. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu muncullah output seperti ini yang sudah kita uji. Lalu kita lihat pada data view-nya apakah sudah ada residual satunya. Nah, ini adalah kolom residual 1 yang dimana digunakan untuk uji normalitas. Akan tetapi kita membutuhkan juga residual 2. Residual 2 ini kita pilih transform, lalu kita klik compute variable. Lalu pada target variabel ini kita ketik res underscore
kedua, dan pada kolom numeric expression-nya kita ketik ABS underscore res kurung buka, kita pilih unstandardized residual satunya, kita masukkan, lalu kita kurung tutup, lalu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini, compute residual 2. Lalu kita lihat terlebih dahulu, untuk residual 1 ini tadi digunakan untuk uji normalitas, dan residual 2 ini digunakan untuk uji heteroskedastisitas. Lalu kita menuju output terlebih dahulu. Outputnya seperti ini. Lalu untuk baik, pada output ini kita menuju analyze, kita pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialogs, dan kita klik one sample KS. Maka akan muncul seperti ini. Pada test variable list-nya kita masukkan untuk unstandardized residual 1. Lalu kita pada test distribution-nya checklist di bagian normal saja. Lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini parametric test-nya. One sample Kolmogorov-Smirnov test ini digunakan untuk uji normalitas. Dan untuk uji Glatzer-nya pada uji heteroskedastisitas ini dengan cara klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Maka akan muncul seperti ini lagi. Untuk dependent-nya kita keluar, variabel y-nya kita keluarkan, dan kita masukkan di bagian residual 2-nya dimasukkan di dependent. Lalu kita klik statistik. Pada regression coefficient-nya kita masukkan atau kita checklist di bagian estimates, covariance metric, model fit, lalu untuk descriptive, collinearity diagnostic, dan Durbin Watson-nya kita hilangkan saja. Lalu kita klik continue. Pada plots, di bagian ini kita hanya hilangkan normal probability plots-nya saja. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul outputnya seperti ini. Setelah itu kita akan interpretasikan uji asumsi klasik ini ke kita pindahkan di bagian Word-nya saja. Saya akan menginterpretasikan masing-masing dari uji asumsi klasik ini. Pertama-tama kita buka Word-nya, yang dimana Word ini salinan dari data output dari SPSS-nya tadi. Yang pertama ada uji normalitas. Saya mengambil diagram plot of regression standardized residual dan tabel sampel Kolmogorov-Smirnov test. Syarat dari uji normalitas yang pertama ada pola titik pada diagram plot mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas, maka data tersebut termasuk normal. Yang kedua, pada metode Kolmogorov-Smirnov test, data dapat dikatakan normal dengan syarat di bagian signifikan menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05. Di sini kita akan menginterpretasikan bahwa pada datanya yang kita miliki bahwa pola titik pada diagram plot ini mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas,
maka data yang saya dapatkan dikatakan normal. Yang kedua, pada tabel sampel Kolmogorov-Smirnov test, bahwa data yang saya miliki adalah normal. Pada bagian asimptom signifikan, tertulis angka sebesar 0,200, yang mana angka tersebut lebih besar dari taraf signifikan. Taraf signifikan yaitu 0,05. Selain itu disebutkan juga di poin A, tertulis test distribution is normal, yang artinya data tersebut normal. Yang kedua ada uji multikoliniaritas. Syaratnya adalah yang pertama, jika angka pada kolom tolerance lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Yang kedua, jika angka pada kolom VIF lebih dari 10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Pada data yang saya miliki terlihat bahwa di setiap variabel di kolom tolerance ini menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05 terjadi artinya data yang saya miliki tidak terjadi multikoliniaritas. Yang kedua, pada data yang saya miliki terlihat bahwa di setiap variabel di kolom VIF ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari 10. Artinya data yang saya miliki tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitas. Yang dimana syaratnya ada uji heteroskedastisitas memenuhi syarat jika titik pada diagram scatter plot menyebar secara merata atau tidak menyempit atau melebar bergelombang. Yang kedua, pada uji Glatzer heteroskedastisitas syaratnya adalah data pada di setiap variabel X pada kolom signifikan lebih besar dari 0,05, artinya data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Langsung saja kita menginterpretasikannya. Pada data yang saya miliki terlihat pada pola titik dalam diagram scatter plot ini menyebar secara merata, artinya data yang saya miliki tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, pada uji Glatzer yang terlihat pada setiap variabel yang saya miliki, terlihat lebih besar dari 0,05, artinya 0,05 artinya yang saya miliki tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada yang terakhir, pada uji autokorelasi terdapat, saya akan membacakan keterangannya terlebih dahulu. Akan tetapi di sini ada tabel model summary dan tabel Durbin-Watson, yang dimana tabel ini sudah pas. Keterangannya K sama dengan 3. 3 ini adalah jumlah variabel independen dari variabel X1, X2, dan X3. N ini adalah jumlah responden. Responden yang saya miliki adalah 17. DU ini yang saya bacakan DU di sini saya akan membacakan keterangannya terlebih dahulu. Tadi ya, untuk DU-nya kita kan ada 17 responden, lalu kita di bagian K3-nya DU-nya di sini tertera 1,7101. Lalu untuk 4 DU-nya sama dengan 4 dikurangi 1,7101 sama dengan 2,2899. Lalu DL-nya kita ambil lalu pada bagian
DL-nya ini kita lihat pada tabel Durbin-Watson-nya di responden 17 di K3 di bagian akhir itu 0,968. Di sini 4 kurangi DL sama dengan 4 dikurangi 0,8968 sama dengan 3,1032. Lalu pada D-nya ini kita lihat, D ini adalah Durbin-Watson. Kita lihat dari ininya, standar error of estimate-nya 62748. 0,62748. Maaf, maksud saya D ini Durbin-Watson yang saya dapatkan dari model summary-nya Durbin-Watson-nya 1,127. Lalu syarat uji autokorelasinya, yang pertama jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DU berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 kurangi DU tidak autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Interpretasinya berdasarkan tabel DL 0,8968 dan DU 1,7101. Berdasarkan tabel pembanding, nilai DU 1,7101 dan 4 min DU sama dengan 2,2899. Nilai D pada data tersebut sebesar di sini 1,127 terletak di antara DL dan 4 min DU berarti termasuk ke kelompok 2 yang artinya tidak terdapat autokorelasi. DL lebih kecil DU lebih kecil dari 4 min DU. Maksud saya DL lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 min DU. 0,8968 lebih kecil dari 1,127 lebih kecil dari 2,2899. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.